warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang algoritma runtunan. Ya. Tujuan kita melakukan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada penonton tentang apa yang dimaksud dengan algoritma runtunan dan bagaimana itu algoritma runtunan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang algoritma dan cara penyajian algoritma. Ya, sekarang kita lihat di sini adalah algoritma runtunan yang merupakan bentuk pertama dari struktur dasar algoritma. Ya, runtunan itu sendiri bisa juga diartikan sebagai algoritma itu sendiri jika kita memandang berbagai perintah-perintah itu sebagai blok-blok perintah lainnya. Jadi runtunan itu bisa berisi entah perintah-perintah, bisa juga blok perintah. Ya, kita lihat secara makna dulu. Di dalam KBBI, runtunan itu bisa diartikan sebagai deretan dan jajaran, atau juga bisa kita artikan sebagai suatu barisan. Berarti ada deretan atau jajaran yang tersusun, misalnya beberapa perintah-perintah yang berjajar, perintah 1, perintah 2, perintah 3, perintah 4, dan seterusnya. Ya, runtunan. Ya. Jadi algoritma runtun itu berisi beberapa jajaran-jajaran. Jajaran-jajaran itu sebagaimana halnya yang kita bahas dalam algoritma, jajaran itu berupa instruksi-instruksi. Instruksi tersebut harus bersifat logis. Apa itu bersifat logis? Yaitu jelas nilai benar dan salahnya setiap instruksi, jelas bagaimana melaksanakannya. Ya. Jadi setiap instruksi dalam algoritma dan barisan instruksi tersebut harus memenuhi 4 kriteria berikut. Yang pertama, setiap instruksi dikerjakan satu persatu. Jadi kalau kita mempunyai beberapa instruksi, sebagaimana yang saya buat di sini, misalnya instruksi 1, maka dikerjakan instruksi dulu 1 dulu sampai selesai. Kemudian instruksi 2 dikerjakan pula sampai selesai. Instruksi 3 dikerjakan sampai selesai. Instruksi 4 dikerjakan selesai. Ya, secara berurutan, dan dia tidak akan balik ke 2 atau tidak akan balik ke 3 atau tidak akan balik ke sebelumnya, kecuali ada perintah pada instruksi tertentu yang menyuruh balik gitu. Ya, jadi dia akan mengerjakan secara berurutan. Kemudian setiap instruksi dikerjakan 1 kali saja, ya seperti yang dijelaskan tadi. Oke, kecuali nanti pada langkah tertentu disuruh balik ke langkah tertentu baru dia balik. Ya, urutan instruksi dikerjakan sama dengan urutan penulisannya. Jadi yang mana kita tulis dulu itu yang dianggap instruksi pertama. Yang kita tulis setelah itu instruksi kedua. Biasanya secara umum dalam program pemisah antara instruksi yaitu titik, koma. Misalnya instruksi pertama, titik, koma. Apapun yang kita tulis setelah instruksi pertama ini adalah instruksi kedua. Instruksi kedua. Seperti itu biasanya. Kemudian urutan instruksi sangat penting. Kenapa? Karena dia membaca tadi kan satu persatu, instruksi per instruksi gitu. Karena itu urutan sangat penting. Urutan penulisan yang berbeda akan menghasilkan program yang berbeda. Nanti kita lihat detailnya di contoh. Oke, sekarang kita lihat flowchart untuk algoritma runtunan. Ya, flowchartnya cuma seperti ini saja. Mulai instruksi atau blok instruksi pertama, lanjut instruksi kedua atau blok instruksi kedua, dan seterusnya. Ya, perbedaan antara instruksi dengan blok instruksi yaitu kalau blok instruksi berarti dia suatu yang instruksi yang berisi instruksi-instruksi lainnya. Ya. Kemudian jadi dia cuma membaca berurutan saja, makanya dia kita sebut sebagai runtunan. Sekarang kita lihat contoh. Ya. Misalnya di sini contoh. Misalnya kita ingin menghitung luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya. Nah, berarti di sini algoritmanya yaitu, kita buat judulnya dulu, algoritma menghitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga. Inputnya tadi yang diketahui. Berarti di sini input yang diketahui alas dan tinggi. Nah, berarti di sini
harus diberikan nanti alas dan tinggi. Kemudian outputnya berupa luas. Nah, itu ya. Sekarang pertama kita buatkan flowchartnya dulu. Berarti kalau kita ingin membuatkan deskripsinya dulu bisa juga kita buatkan deskripsinya. Pertama masukkan, berarti kan penyajian algoritma ada 3, deskripsi. Kita buatkan deskripsinya. Pertama pada deskripsinya perintah satunya masukkan alas dan tinggi. Nah, itu instruksi pertama, masukkan alas dan tinggi. Yang kedua, hitung luas dengan luas sama dengan alas kali tinggi per 2 kali tinggi per 2. Kemudian baru yang ketiga, tampilkan luas. Ya, sekarang bagaimana kita membuat flowchart dari ini? Yang pertama masukkan, hitung, ini processing, ini input, ini processing, ini output, tampilkan luas. Berarti kalau kita tulis, kita tuliskan flowchartnya, berarti kalau kita tulis saja di sini yang pertama mulai. Setelah mulai apa yang dilakukan? Masukkan alas dan tinggi, berarti input. Nah, input biasanya dibuat seperti ini, alas, tinggi. Nah, berarti boleh kita buat satu kotak saja, boleh kita buat 2 pula tempatnya. Kemudian setelah kita masukkan alas dan tinggi, kemudian processing. Nah, ini ingat ya, ini kalau urutannya tidak harus di atas ke bawah, bisa kemana saja. Kita lihat arah panah ini. Processing, memproses atau menulis. Nah, itu persegi panjang ya flowchartnya. Luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Dan terakhir output yaitu luas. Nah, terus terakhir berarti programnya berakhir. Ya, perintahnya habis. Ya, kalau seperti ini urutannya harus seperti ini. Tidak bisa kita tulis luas dulu baru kita input alas dan tinggi, karena itu akan berpengaruh. Jika seandainya ini kita tulis duluan di sini, tentu si program belum mengenali apa itu alas, apa itu tinggi gitu. Sementara kalau di ini kita tulis dulu, diperkenalkan dulu alas dan tinggi, kemudian digunakan alas apa, tinggi apa, alas dikalikan gitu ya. Oke, ini untuk tadi deskripsi, ini untuk flowchart. Yang kedua ini untuk flowchart. Kemudian yang terakhir yaitu untuk pseudocode. Bagaimana pseudocode dari program berturunan ini? Kita lihat ya. Pertama kita buat algoritma luas segitiga. Oke, algoritma luas segitiga. Kemudian variabelnya apa? Variabelnya alas, tinggi, luas. Itu berupa apa? Berupa bilangan real. Nah, oke, kita tulis seperti itu. Kemudian mulai, biasanya dikatakan begin. Ini saya buat pseudocode yang mirip Pascal ya. Pseudocode itu bisa mirip berbagai bahasa gitu. Ya, mulai di sini pertama input. Nah, boleh kalau di Pascal ini read gitu, input, alas dan tinggi. Kemudian hitung luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, ini lihat nih akhir perintah. Kemudian output atau tuliskan luas. Baru di sini n. Nah, ini pseudocode untuk permasalahan ini. Ya. Oke. Algoritma menukar nilai. Apa maksud algoritma menukar nilai? Contohnya di sini misalnya A bernilai 2, B bernilai 3. Nanti kita maunya setelah kita lakukan program, A-nya yang jadi 3, B-nya yang jadi 2. Bagaimana caranya? Ya, tentu seperti itu. Ya, di sini
algoritma itu tidak terlepas dari pola pikir kita yang logis juga gitu. Jadi kita tidak bisa begitu aja dapat programnya gitu. Kita juga perlu berpikir seperti program gitu. Nah, ketika kita memerintahkan seseorang, kalau sederhananya ketika kita memerintahkan seseorang, kita tentu harus mengerti perintahnya dulu, baru kita kasih ke orang gitu. Nah, gitu juga kalau kita memerintah komputer, kita ngerti perintahnya, baru kita suruh komputer yang ngerjakan gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana sih membuat program ini. Nanti A-nya jadi 2, B-nya jadi 2. Nah, ini mirip seperti ketika kita punya dua buah gelas, gelas A, gelas B. Kita akan menukarkan isi gelas A ke gelas B gitu. Nah, jadi nanti yang gelas A ini misalnya berisi teh, ini berisi kopi. Nah, kita ingin nanti setelah kita ingin yang gelas A ini yang berisi kopi, yang gelas B berisi teh. Nah, ini ide yang mirip, kita bisa menerapkan ini gitu. Bagaimana cara melakukannya? Ya, di sini kita butuh gelas ketiga. Pada kasus ini kita butuh gelas ketiga. Ya, berarti secara sederhananya ini sudah sering juga kita bahas sebelumnya. Berarti gelas ketiga sebut gelas C. Berarti bisa kita buat A masukkan ke C, berarti sekarang A kosong gitu. Kemudian B masukkan ke A, kemudian C masukkan ke B. Ya, sekarang kalau ini kita lakukan pasti ya, pertama gelas A dimasukkan ke gelas C. Berarti sekarang A kosong, C berisi teh. Gitu. Kemudian pada langkah kedua B masukkan ke A. Berarti B-nya jadi kosong, A berisi kopi. Nah, sudah sesuai dengan keinginan, A jadi kopi. Kemudian B yang kosong tadi kita isikan C. C diisikan ke B. Berarti sekarang B berisi kopi. Ya, seperti itu kira-kira urutan langkah berpikir menukar isi gelas. Ya. Oke, sekarang kita lihat untuk program yang akan kita buat itu. Ya. Ya, oke. Nah, berarti di sini kalau kita menukar nilai A dan B itu kita definisikan variabel lain. Misalnya, berarti yang pertama kalau kita buatkan algoritmanya, berarti saya buatkan pseudocode langsung. Berarti yang pertama menukar nilai nama algoritmanya ya, kita buat dulu. Kalau algoritma ada judul menukar nilai AB, nilai A dan B, gitu ya. Ya, yang pertama tadi input AB, ini input AB ya, kita berikan nilai A dan B, atau nilai A dan B nya sudah ada, itu boleh juga ya. Pertama kita berikan gelas kosong, berikan variabel lain, deklarasikan variabel lain. Nanti kalau kita buat seperti tadi, berarti kita buat variabelnya dulu. Variabelnya apa saja? Ada A, ada B. Kita butuh gelas ketiga. Gelas ketiga ini yang kita definisikan sebagai variabel lain. Itu sebutlah namanya T. Ini adalah bilangan real. Nah, jadi T itu nanti sebagai gelas ketiga, ingat. Kemudian mulai pertama tadi input AB, atau kalau AB-nya sudah ada boleh gitu. Atau berikan nilai AB-nya dulu gitu. Kita hentikan perintahnya. Kemudian kita ganti, kita masukkan isi gelas A ke gelas C. Berarti T sama dengan A. Kita isi T, kita ubah jadi A dulu. Gitu ya. Kemudian setelah T jadi A, apa yang kita lakukan selanjutnya di sini? B masukkan ke A. Nah,
T sama dengan A. Berarti B sama dengan, boleh B sama dengan T, boleh B sama dengan A. Kenapa? Karena di sini kan nilai. Kalau nilai dia tidak kosong. Kalau tadi pada gelas, baru gelasnya akan kosong ketika dipindah. Tapi kalau di sini nilainya di copy saja. Berarti nilai T sama dengan nilai A gitu. Berarti di sini boleh B sama dengan A, boleh B sama dengan T. Tapi supaya sama dengan urutan langkah ini, kita buat B sama dengan T. Berarti oh maaf, ada yang salah ya. Terbalik ya langkahnya. Harusnya dia akan kita menukar nilai A akan menjadi nilai B. Jika kita buat T sama dengan A, berarti sekarang B belum diganggu gugat gitu. Nah, berarti kita buat dulu A sama dengan B. Kemudian B sama dengan T. Nah, jadi di sini karena tadi nilai A tidak hilang seperti halnya di gelas ini, langkahnya sedikit berbeda. Tidak boleh terbalik. Nah, perhatikan apa yang jadi kalau terbalik tadi. Gitu. Kemudian baru di sini output AB. Gitu. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi pada kesalahan tadi N. Ya, oke, kita lihat. Sekarang misalnya A-nya 2, B-nya 3. Tadi saya buat T sama dengan A. Berarti T sama dengan A sama dengan 2. Berarti T sekarang nilainya 2. Apakah nilai A sudah diganggu gugat? Tidak, nilai A tetap 2 di sini. Kemudian kita buat A sama dengan B. B-nya berapa tadi? B-nya 3. Berarti A-nya sudah jadi 3. Dan sesuai dengan yang diinginkan, A jadi 3. Kemudian kita buat nilai B sama dengan T sama dengan 2. Berarti A-nya sudah jadi 3, B-nya jadi 2 gitu. Ya, kalau program ini dijalankan atau algoritma ini dijalankan gitu. Kita lihat perintah kita buat, yang kesalahan yang saya lakukan tadi apa? Saya buat pertama T sama dengan A, kemudian saya buat B sama dengan A, kemudian A sama dengan B. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Ini kan cuma beda urutan, ini sama persis, urutannya aja beda gitu. Atau di sini boleh A sama dengan T atau A sama dengan B gitu ya. Atau di sini B sama dengan T biar sama, B sama dengan T biar sama, tapi urutannya aja yang beda. Kita lihat ya outputnya. Tadi kita masukkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Yang pertama T sama dengan A sama dengan 2, berarti T-nya 2. Kemudian B sama dengan T sama dengan 2, B-nya sudah jadi 2. Tapi pas A sama dengan B, B-nya sekarang berapa? B-nya sudah kita ubah menjadi 2 di sini, menjadi 2. Berarti outputnya tidak sesuai. Sementara output yang kita inginkan A-nya 3, B-nya 2. Kalau di sini A-nya 2, B-nya juga 2. Ya, jadi urutan yang terbalik saja menghasilkan hasil yang terbalik pula. Jadi memang harus sangat hati-hati dalam melakukan algoritma runtunan ini. Ya, selanjutnya dalam suatu pemrograman diharapkan seorang pemrogram itu tidak terlalu menggunakan banyak variabel. Tidak seharusnya tidak menggunakan banyak variabel. Kalau di sini kan kita mau menukarkan A dan B, tadi saya tambah variabel lain T. Ya, sekarang saya tidak mau merubah variabelnya lagi, menambah variabel baru gitu. Bagaimana caranya? Ya, ini sudah ide yang sering digunakan orang ya, tapi idenya yang kita pelajari, bagaimana idenya gitu. Saya buat seperti ini algoritmanya. Kita tinggal aja dari sini programnya, misalnya di sini algoritma menukar nilai A dan B gitu ya. Variabelnya, nah di sini variabelnya cuma saya definisikan A, B saja. Itu misalnya bilangan real atau bilangan bulat gitu. Kemudian mulai, nah, mulai gitu. Ya, saya buat di sini input AB, berarti AB-nya sudah diberikan nilainya, gitu ya. Kemudian saya buat A sama dengan A ditambah B. Nah, coba ini aneh ya, A sama dengan A ditambah B. Apa maksudnya ini? Maksudnya di sini, karena ini perintah runtunan, berarti A yang baru itu sama dengan A yang lama ditambah dengan B. Gitu. Berarti nilai A akan bertukar. Saya buat di sini B sama dengan A
dikurang B. Kemudian A sendiri itu sama dengan A dikurang B lagi. Aneh ya? A-nya A kurang B, B-nya A dikurang B gitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Output AB. Nah, ini program yang sama tapi tanpa menambahkan variabel baru gitu. Ya, kita lihat N. Kita lihat ya, kita simulasikan hasilnya. Misalnya saya input A-nya 2, B-nya 3. Berarti yang pertama A sama dengan A tambah B. A sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti A-nya bertukar nilainya jadi 5. Ingat runtunan membaca nilai yang paling terakhir. Kemudian B sama dengan A dikurang B. B-nya berapa? B-nya 3. Berarti sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Karena A yang di sini sudah dibacanya A yang baru gitu. Jadi itu arti runtunan. Kalau dibuat A sama dengan 3, dibuat buahnya A sama dengan 2, berarti yang dibacanya A sama dengan 2. Selanjutnya gitu. Nah, kemudian A itu sendiri sama dengan A dikurang beta. Apakah nilai A sudah bertukar? Apakah nilai A sudah bertukar? Sudah ya, A tetap 5 gitu. A-nya tetap 5 karena belum ada nilai A baru diganti di sini. Berarti 5. B-nya sudah bertukar. B yang awalnya 3 sudah menjadi 2. B sama dengan 2 sama dengan 3. Berarti hasilnya B-nya jadi 2, A-nya jadi 3. Jadi diputar posisinya gitu. Ya, kira-kira seperti itulah algoritma runtunan, di mana langkah-langkahnya tidak boleh dibalik dan tidak boleh pula instruksinya ganda gitu. Ya, sekarang untuk melengkapi bentuk algoritma kita yang deskripsi sudah saya jelaskan, selanjutnya tinggal kita buatkan flowchart untuk yang dua ini untuk menutup pertemuan kita kali ini. Oke, kita buatkan flowchartnya. Ya, flowchartnya ya runtun aja ke bawah, namanya juga runtunan ya. Nah, yang flowchart yang pertama dulu, yang bentuk tipe pertama. Nah, berarti di sini mulai. Nah, pertama input nilai A dan B. Kemudian maaf, saya lupa untuk mendeklarasikan variabel baru, simbolnya apa ya ini ya. Saya masukkan nilai T. Ini lupa ya, begini dulu. Saya berikan nilai T, kemudian setelah itu saya buat perintah yaitu T sama dengan A, kemudian A sama dengan B, kemudian B sama dengan T. Nah, ingat saya membiasakan menulis ada koma di belakangnya ya, karena ini apa untuk pembiasaan diri ya. Kemudian baru di sini kita tampilkan lagi nilai A dan B ya. Ya, ini bentuk flowchart dari pseudocode. Jadi algoritma itu intinya kalau kita sudah punya satu bentuk, misalnya punya flowchart, menulis ke pseudocode itu ya seperti nulis biasa saja gitu. Karena itu ibarat mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau sudah paham bahasa Inggris, sudah paham bahasa Indonesia ya mudah. Ya, sekarang sama ya untuk program yang kedua juga gitu. Algoritma yang kedua gitu. Mulai, kemudian kita input nilai A dan B, input A dan B. Dan di sini ada yang T ini ya. Kemudian kita buat suatu proses A sama dengan A tambah B, B sama dengan A kurang B, A sama dengan A dikurang B. Kemudian di sini baru tampil keluarannya AB, kemudian baru M. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini, di mana saya tandai lagi algoritma runtunan itu berupa perintah instruksi-instruksi yang bisa berupa instruksi atau blok instruksi gitu. Kemudian setiap instruksi dikerjakan satu persatu. Kemudian lagi setiap langkah dikerjakan berurutan. Urutan sangat diperhatikan. Ya,
Jadi itu mulai kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.